Bismillahirrahmanirrahim. Sementara kalau cobaan dan ujian, dalilnya adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. Dan ini saya sudah sampaikan tadi dan saya ingatkan kembali, kalau bencana, siksaan yang Allah timpahkan kepada sekelompok manusia disebabkan karena dosa atau pembangkangan mereka, dan itu menyeluruh, semuanya kena gitu. Sementara ujian dan cobaan adalah siksaan atau cobaan ataupun sesuatu yang berat bagi seseorang secara individu yang Allah timpahkan, bisa karena pembangkangan dan kemaksiatan mereka seperti orang kafir dan orang fasik, atau orang beriman untuk mengangkat derajat mereka. Nah, contohnya misalnya orang sakit, ya, orang keselio, diganggu oleh orang, gunjing, fitnah dan segala macam. Ya. Baik, dalilnya surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 155. Tentu di sini maksud dalamnya kematian, ya, kekurangan harta, bangkrut, tertipu orang dan seterusnya gitu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Baqarah 155, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti, kata Allah, kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian secara individu. Semua orang beriman atau orang kafir. Dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran yang ada, ya. Kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, juga buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi akan diuji oleh Allah SWT. Kita akan rasakan lapar, kita akan rasakan, ya, kekurangan harta, apakah ditipu orang, apakah kita belum mendapatkan pekerjaan, atau dan seterusnya. Ya. Dan juga hasil panen tidak selamanya pasti maksimal. Coba kita tadabburi ayat ini. Karena ini sebenarnya pondasi dasarnya. Terutama masalah bencana, ya. Karena kalau kita dengar bencana, teman-teman sekalian, longsor, tsunami, gempa, semua orang pasti ketakutan dan merasa ini sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ya, berbeda mungkin dengan kalau ujian individual seperti misalnya lapar, haus. Mungkin cuma dia saja yang rasakan. Dan ada juga orang mungkin dia masih menikmati keadaan dia sampai Allah memberikan dia jalan keluar. Tapi kalau bencana ini susah sekali. Karena umumnya membinasakan dan menghancurkan gitu. Teman-teman sekalian, ayat Al-Quran ini perlu dirundungi surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Tentang pondasi dasar bencana itu. Bagaimana caranya supaya dia tidak datang, tidak terjadi. Ya. Maka perhatikan surah Hud ayat 117 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu, hai Muhammad, sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin terjadi tsunami, bencana alam, ya, apapun itu sifatnya atau namanya, tidak mungkin terjadi, ya, tiba-tiba tanpa sebab. Allah nggak akan berbuat zalim. Dan Tuhanmu, hai Muhammad, sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Mereka jujur, mereka amanah, mereka bersedekah, mereka bakti sama orang tua, mereka menjenguk orang sakit, mereka menjauhi sifat-sifat buruk seperti bohong, menipu. Nggak mungkin negeri mereka itu, kota mereka dihancurkan oleh Allah. Itu nggak mungkin. Berarti pemahaman, ya, lawan daripada pemahaman dari ayat ini adalah kalau orang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan dan itu merata, maka secara otomatis Allah akan datangkan bencana tadi. Kemudian dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Yang artinya, dan tidak ada Tuhan dan tidak mungkin Tuhanmu, hai Muhammad, membinasakan kota-kota, negeri-negeri, desa-desa, sebelum dia Allah mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Kalau dulu ada masa-masa Nabi, masa kenabian, Nabi-Nabi diutus. Kalau mereka nolak, maka seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, yang di Babilonia.
kaumnya Nabi Musa, Fir'aun dan pengikutnya. Ya. Setelah mereka nolak, baru kemudian mereka dibinasakan. Atau kalau sekarang sudah tidak ada lagi Rasul, berarti akan datang para ulama-ulama, da'i-da'i, penyampaian-penyampaian tentang agama Islam ini kepada penduduk setempat. Ya. Jadi Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan membinasakan kota-kota, negeri-negeri, desa-desa, sebelum dia mengutus di kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman atau kemaksiatan. Jadi itu poinnya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, saya heran dengan satu kaum bisa binasa, sementara Allah sudah memberikan kepada mereka solusinya. Menyampaikan. Sebab binasa adalah kemaksiatan dan solusinya adalah istighfar. Tapi mereka tidak mau beristighfar. Mereka tidak kembali kepada Allah SWT. Mereka anggap itu adalah hal yang boleh. Malah dilegalkan, malah rame-rame melakukannya. Ya. Rame-rame berzina, rame-rame riba, rame-rame menipu, rame-rame. Maka akan merata juga siksaan yang datang. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 208, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundzirun. Dan kami tidak akan pernah membinasakan satu negeri melainkan sesudah ada bagi mereka yang memberi peringatan. Ada orang yang ingatkan, tidak boleh ini haram, tidak boleh ini haram. Tapi diacuhkan, nggak dipedulikan para dai, para ulama yang datang itu. Kalau di zaman masa Nabi-Nabi, masa Nabi-Nabi, kalau di masa mereka masih hidup, maka Nabi-Nabi yang memperingatkan. Kalau zaman kita sekarang ada para ulama, para dai yang menyampaikan, tapi tidak diingatkan, malah dianggap remeh. Dan disitulah Allah SWT akan mendatangkan hukuman kepada wilayah tersebut. Dan kalau hukuman Allah sudah datang, tidak akan pernah ada yang bisa mengelak. Anda bisa lihat, berapa kali terjadi di Indonesia kan, di beberapa kota. Sampai depan mata mereka, mereka melihat rumah-rumah mereka hancur. Mereka melihat bagaimana tanah bergejolak. Bumi menelan semuanya. Bangunan-bangunan mereka, pohon-pohon mereka, ya, kendaraan mereka. Dan di YouTube masih banyak Anda bisa nonton masalah itu. Di depan mata fenomenanya ada. Dan itu fakta jelas lapangan tentang makna ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Begitu juga dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Dan kami tidak akan pernah membinasakan satu negeri melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Artinya tidak langsung tiba-tiba mereka buat dosa langsung dihancurkan, tapi Allah berikan peringatan. Dari mulai peringatan yang paling ringan sampai peringatan yang paling besar. Ya. Saya kasih contoh, kalau orang mau mencuri misalnya, maka sebelum dia melakukan atau berzina atau apa saja, pasti yang ada pertama peringatan Allah adalah rasa khawatir dia. Rasa khawatir dia. Dia khawatir, dia takut nanti kalau ketahuan, nanti kalau begini dan begitu. Ya. Setelah itu kalau dia tetap lakukan, maka Allah akan buat yang lebih besar. Dia dilihat oleh orang dalam melakukan perbuatan tersebut, supaya dia berhenti. Tapi kalau tetap dia lakukan, Allah datangkan hal yang lebih besar. Digerebek oleh polisi, oleh aparat, kemudian dipermalukan di medsos. Tetap dia lakukan, tidak kembali kepada Allah. Allah buat dia pada saat berzina rubuh bangunan tersebut dan meninggal dalam kondisi memalukan dan memilukan. Seperti itu terus-menerus. Ya. Dan ini tidak mungkin berubah. Ini peraturan sistem Allah buatkan. Anda kalau menjadi orang yang baik-baik di muka bumi ini, beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, Anda akan seperti para nabi dan para pengikutnya. Mereka akan selamat dan mereka akan bahagia. Walaupun diolok-olok, dihina oleh para orang-orang yang tidak beriman. Dan Anda kalau memilih jalan-jalan seperti orang-orang yang telah dihukum oleh Allah, Anda akan sama dengan mereka. Fir'aun, Haman, Qarun, kemudian Namrud, dan banyak yang lainnya yang sudah Allah binasakan. Dan cerita mereka dikekalkan dalam Al-Quran. Ini semua akan sama jalurnya. Orang yang sholat, yang puasa akan sama jalurnya. Mereka akan bahagia, mereka akan menerima hasilnya, dan mereka juga akan husnul khatimah. Namanya juga akan harum. Orang yang mencuri, menipu, zina, sama. Akhirnya sama. Sama. Binasa tabrakan, memilukan, dan segala macam hal.